Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dari kelas 3 PAID dengan NIM 2241104002183. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait UTS sumber belajar PAI berbasis multimedia. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan urgensi pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi para calon guru PAI. Perlu kita ketahui bahwa multimedia itu kan terdiri dari teks, gambar, audio, video, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita yang nantinya sebagai calon guru itu harus memahami atau menguasai multimedia sendiri, karena dapat menunjang proses pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut dapat efektif dan efisien. Karena dengan memanfaatkan multimedia sendiri itu akan meringkas materi. Jadi misalnya dalam PAI itu ada sejarah kebudayaan Islam. Yang namanya sejarah itu pasti berkaitan dengan peristiwa masa lalu, dan peristiwa masa lalu itu pasti sangat panjang sekali penjelasannya. Maka dari itu biasanya itu misalnya guru itu menggunakan metode ceramah, itu tidak akan kondusif karena biasanya hanya beberapa menit saja mereka kondusif, dan lebih dari itu mereka seperti mengantuk dan lain sebagainya. Maka dari itu pentingnya menggunakan multimedia dalam menunjang proses pembelajaran ini. Misalnya kita menayangkan video, di situ nanti mereka bisa melihat atau menonton dengan secara tidak langsung. Mereka akan mudah untuk menghafal dan mengingat, dan juga mereka akan lebih fokus dalam pembelajarannya dan mereka tidak akan mengantuk. Sehingga multimedia ini sangat bermanfaat sekali untuk menunjang kita dalam proses pembelajaran hingga nantinya tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan dasar-dasar teori psikologi pendidikan yang berkaitan dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan 4 teori. Yang pertama yaitu teori kognitif. Teori kognitif ini menekankan kepada proses daripada hasilnya. Jadi multimedia dalam teori ini itu menyajikan informasi itu berupa teks, gambar, audio, animasi, dan lain sebagainya. Dan serta siswa dapat mendapatkan informasi secara efektif dan juga membangun pemahaman yang mendalam. Yang selanjutnya yaitu teori yang kedua, yaitu teori motivasi. Teori motivasi ini lebih menekankan kepada motivasi dalam pembelajaran. Multimedia di sini itu misalnya materi pembelajarannya itu bisa kreatif dan interaktif. Jadi di sini siswa itu dilibatkan atau terlibat dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu teori intelijensi. Teori intelijensi ini jadi teori ini berpendapatan bahwa kecerdasan seseorang itu tidak sama. Jadi misalnya si A dan si B itu tidak sama. Misalnya si A itu pintar matematika dan si B itu tidak pintar matematika. Jadi bukan berarti si B ini tidak cerdas ya, tetapi bisa saja si B ini misalnya pintar dalam hal lainnya seperti melukis, menggambar, bermain musik, atau mungkin olahraga dan lain sebagainya. Jadi kecerdasan seseorang itu tidak sama, tidak bisa disamaratakan, tetapi sesuai dengan ukuran, sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Lalu multimedia di sini ini sesuai dengan variasi gaya belajar. Yang selanjutnya yaitu teori yang terakhir, yaitu teori sosial budaya. Teori sosial budaya ini menekankan kepada model dan pengamatan. Jadi multimedia yang di sini tuh berfokus pada pengamatan dan model
yang sesuai dengan perilaku yang akan dilakukan. Untuk soal yang nomor 3 yaitu jelaskan 3 aplikasi yang dapat digunakan di Android untuk proses pembelajaran PAI. Di sini saya menyebutkan tiga. Yang pertama yaitu aplikasi Marble Pendidikan Agama Islam. Jadi dalam aplikasi Marble Pendidikan Agama Islam ini menggunakan animasi, sehingga ini sangat cocok sekali untuk anak yang usia dini, misalnya seperti anak TK, PAUD, SD, dan lain sebagainya. Karena ini tuh menggunakan animasi sesuai dengan usianya itu sekitaran anak usia dini, seperti itu. Dan di dalamnya juga terdapat fiturnya, misalnya seperti ada rukun iman, kisah Nabi, huruf hijaya, dan masih banyak lagi. Jadi aplikasi ini sangat cocok sekali untuk anak SD, TK, PAUD, dan lain sebagainya. Lalu kelemahan dari aplikasi ini mungkin karena suara dari background itu besar, terdengar besar, jadi suaranya itu seperti tabrakan, seperti itu. Mungkin bisa untuk diatur lagi atau bagaimana. Lalu yang selanjutnya yaitu saya memilih aplikasi Quizy. Aplikasi ini aplikasi semacam permainan, tetapi tidak hanya bermain saja, tetapi di sini keunggulan dari aplikasi ini, guru dapat menggunakannya untuk membuat soal. Jadi nanti guru bisa mengecek apakah siswa tersebut sudah paham atau belum mengenai materi, misalnya yang minggu kemarin, atau misalnya tadi sudah dijelaskan materi, nanti tinggal main quiz seperti ini. Jadi nanti kelebihnya tuh guru itu bisa membuat soal, nanti siswa menjawabnya. Sebenarnya tidak hanya bisa digunakan untuk PAI saja, tetapi bisa untuk mata pelajaran lainnya. Tetapi yang menjadi kelemahan dari aplikasi ini, misalnya kan kalau misalnya guru mau merekap nilai dari siswa tersebut dari hasil jawaban mereka, itu misalnya setiap siswa menjawab itu langsung nanti ada jawaban yang benarnya itu apa, kalau misalnya salah, dan itu bisa dikerjakan ulang, jadi nanti bisa menjadi double skornya, seperti itu. Yang ketiga yaitu aplikasi Canva. Aplikasi Canva ini aplikasi edit. Jadi di Canva ini tersedia berbagai template yang bisa digunakan untuk mengedit. Jadi misalnya tuh bisa bikin poster, PPT, video, dan lain sebagainya. Keunggulannya tadi tersedia bermacam template, jadi kita tuh bisa memilih sesuai dengan selera kita atau mungkin sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dari Canva ini, karena banyak template yang bagus-bagus itu, yang premium, jadi mungkin kendalanya seperti itu. Dan juga untuk mengedit itu harus aktif data atau wifi, jadi dan juga harus koneksinya itu harus baik, jadi mungkin seperti itu. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 4. Dari soal nomor 3 tadi sudah dijelaskan tiga aplikasi, lalu perintahnya untuk soal nomor 4 itu jelaskan langkah-langkah dari satu aplikasi yang sudah disebutkan tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Canva. Untuk langkah yang pertama itu kan masuk ke Canva, lalu misalnya saya akan membuat PPT. Saya mencari template yang misalnya sesuai dengan tema pelajaran yang saya akan ampuh, atau mungkin sesuai dengan saya, tidak apa-apa. Misalnya pelajaran yang saya akan jelaskan itu mengenai sejarah kebudayaan Islam di Indonesia.
Jadi saya bisa mencari template yang gambarnya berhubungan dengan seperti bangunan masjid atau lain sebagainya seperti itu. Lalu tinggal diedit saja, misal bisa diberi judul pendulinya itu judul materinya, lalu untuk kesana-kesannya selanjutnya itu bisa langsung pematerian, materi intinya, lalu untuk terakhir itu bisa kesimpulan atau closing statement. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah didesain dengan sedemikian rupa dan sedemikian bagusnya, tinggal kita unduh saja. Dan nanti setelah diunduh nanti bisa dalam bentuk PowerPoint seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan jawaban UTS sumber belajar PAI berbasis multimedia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.